Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi, Opsir Korops Jelambar. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dimuliakanlah nama Tuhan karena kasih-Nya kita dapat menikmati hari ini lagi dengan segala kuasa pertolongan daripada Tuhan. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mendengarkan perenungan Roti Hidup dengan tema Kebangkitan Yesus memberikan kuasa bagi orang yang percaya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membacakan dan mendengarkan perenungan firman Tuhan di saat ini, maka sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih perlindungan-Mu kami masih ada sampai pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Bapa yang penuh kasih, di saat ini kami akan membacakan firman-Mu. Kami akan mendengarkan perenungan berita Roti Hidup. Berkatilah telinga kami, berikanlah kami hati yang mau menerima firman-Mu, serta ajarilah kami Bapa untuk selalu menjadi pelaku akan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami telah siap untuk membacakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh,
betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kepada kita yang sudah membacakan serta mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Namun sebelumnya, lebih lagi berbahagia kalau kita mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita masih dalam masa raya Paskah, dan cerita soal kebangkitan Yesus tentunya masih sangat relevan untuk kita ceritakan sampai saat ini. Saya tidak sedang untuk mengulang kembali cerita penyaliban dan kematian Yesus, tetapi saya ingin membawa kita kepada sebuah kisah nyata dalam sejarah perjalanan kekristenan seorang muda di Cina, sebagai sebuah pendahuluan di dalam cerita firman Tuhan di saat ini. Ceritanya, ada seorang pemuda yang bernama Yun. Dia dikenal sebagai seorang miskin yang juga murah hati. Murah hati berjiwa patriot. Yun dikenal sebagai anak muda yang memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Sekalipun kehidupannya terancam oleh karena ada intimidasi dan penyiksaan oleh pemerintahan Cina, namun Yun tidak pernah meninggalkan imannya. Artinya, Yesus selalu di hati sampai mati. Sekalipun oleh teman-temannya pernah mengatakan bahwa kamu akan mati, tetapi dia tidak pernah mematikan semangatnya untuk tetap berdoa bagi mereka yang selalu berusaha untuk mematikan kekristenan di Cina pada saat itu. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kisah kebangkitan Yesus adalah sebuah kisah ilahi yang sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Tetapi karena kondisi politik agama, jiwa patriot dari para murid menciut, sehingga tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu mau kemana. Alkitab tidak secara jelas menceritakan perjalanan dua orang murid Yesus, dalam hal ini Kleopas atau Alfeus, yang oleh para penulis kuno dia adalah saudara laki-laki Yusuf, ayah Yesus. Sedangkan yang satu lagi tidak ditahu dengan pasti. Namun beberapa penafsir beranggapan bahwa itu Petrus karena Markus dan Paulus mencatat akan hal tersebut. Sebagai catatan kita dapat melihatnya di dalam Markus 24 ayatnya yang ke-34. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon." Dan juga dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-5, Paulus katakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan Kleopas atau Alfeus dan temannya ini tidak diketahui dengan pasti tujuan mereka menuju ke Emmaus.
itu sebenarnya untuk apa. Tetapi disinyalir mereka mau kembali ke Galilea, oleh karena tidak tahan dengan kondisi yang terjadi. Dalam hal ini mungkin saja mereka pergi karena ingin mundur dari kelompok para penjala manusia, karena tidak mau lagi mencampuri semua urusan yang terjadi. Karena bagi mereka, semua berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan teman perempuan lainnya itu hanyalah sebuah cerita hoax. Artinya, sebuah cerita yang omong kosong. Jadi percuma hidup dalam ketidakpastian. Mendingan kembali ke Galilea, karena di sana bisa hidup aman, tanpa ancaman dan juga intimidasi. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak pernah tahu dengan pasti maksud dan tujuan kedua murid Yesus ini ke Emmaus itu sebenarnya untuk apa. Tetapi dari kisah ini saya ingin mengajak sahabat pendengar Radio Cakrawala untuk belajar dari kisah perjalanan kedua murid Yesus ini bahwa menjadi penjala manusia itu adalah sebuah anugerah yang terindah. Karena tidak semua orang dapat terpanggil untuk menjadi penjala dalam ladang misi Tuhan di dunia yang penuh dengan segala trik dan intrik ini, saudara. Jangan karena ada persoalan yang menghimpit, kita meninggalkan komitmen awal kita, yaitu melayani Tuhan. Ingat, menjadi seorang penjala manusia itu sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Masalah bukanlah suatu alasan untuk kita meninggalkan panggilan itu. Ingat, nelayan tidak akan menjadi nelayan yang tangguh kalau dia hidup dalam kondisi air laut yang tenang. Seorang Kristen akan menjadi pribadi yang tangguh dalam iman kepada Kristus, harus berani mengarungi setiap lautan yang bergelora. Kisah pemuda Yun adalah sebuah kisah yang perlu kita catat sebagai kisah yang menginspirasi. Karena dia tahu hidupnya adalah milik Yesus. Kalau Yesus berani mati demi menyelamatkan umat manusia, kenapa kita harus takut dengan masalah ini? Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, ketidakmemahami dan ketidakmelihatnya kedua murid Yesus ini telah menjadi gambaran bahwa jangan hanya sekedar mengenal Yesus dan jangan hanya sekedar melihat Yesus dari telinga, tetapi kenalilah dia dengan mata hatimu dan dengan imanmu. Maka kita akan mengetahui sesungguhnya Yesus itu siapa bagi saya dan bagi umat manusia. Jadi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus itu jangan pernah takut dengan segala keadaan hidup ini. Sebab Yesus yang oleh kasih-Nya dia mau rela mati demi kita, dan dari setianya Yesus kita ada sampai pada saat ini. Dan ingat, dari setianya Yesus maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, kalau demikian adanya, saudaraku yang terkasih, apalagi yang harus kita ragukan? Apalagi yang harus kita takutkan? Saya tidak tahu dengan Tuhan-Tuhan yang lain, apakah mereka rela mati demi umatnya atau tidak. Tapi ingat, hanya Yesus saja yang mau rela mati demi dosa-dosa kita, dosa saya dan juga dosa saudara. Sekarang apakah kita akan lari menuju ke Emmaus untuk menghindari ancaman dan bencana? Saya rasa tidak demikian. Tetapi dari kisah perjalanan kedua murid menuju ke Emmaus ini dapat menjadi sebuah pelajaran bahwa jangan lari dari masalah, karena masalah itu akan semakin menjadi masalah kalau kita terus-menerus lari dan menghindar darinya. Sekarang, kalau kita takut dan khawatir
dengan segala kondisi kehidupan ini, jangan panik dan mengeluh, tapi serahkanlah semuanya itu bagi Tuhan. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23 mengatakan bagi kita sekalian bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sahabat pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur begitu jelas memberikan informasi bagi kita bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan orang benar itu goyah. Artinya, menjadi orang benar itu jaminan keselamatan adalah sebuah harga mati. Jadi jangan takut mati di dalam Kristus, sebab Yesus sendiri juga rela mati demi dosa kita. Sebagai catatan buat kita sekalian bahwa hanya seorang yang lemah iman dan pengecut saja yang selalu lari dari kenyataan hidup ini. Akhirnya, saya mau katakan bahwa jangan takut, karena peristiwa kebangkitan Yesus itu memberikan jaminan perlindungan dan kuasa bagi setiap orang yang percaya akan Dia. Markus 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita diberikan kuasa untuk melakukan segala hal yang luar biasa. Hari ini kita percaya Tuhan ada bagi kita. Hilangkan ketakutanmu dan melangkah maju dengan berani bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu hari ini telah memberanikan kami untuk melangkah maju, untuk melakukan segala hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau sampai saat ini kami masih tetap hidup di dalam zona-zona nyaman kami. Berilah kami roh keberanian itu Bapa, agar kami tetap melangkah berani untuk menyatakan kasih-Mu, agar kami tetap melangkah berani untuk menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.